Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Amma usiku wa iyaya bitaqwallah faqad bazal taqwa. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak hentinya marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segenap apa yang dilarangnya. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang selalu mendapat rahmat dan kasih sayangnya, ampunan dan maghfirah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kemudian kita mendapat syafaat dari beliau. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam surah Shur yang saya bacakan tadi ayat 10, artinya judul khutbah kita hari ini adalah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan khutbah singkat ini, saya menyampaikan betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Ada seseorang memberikan pertanyaan kepada seorang ustaz, seorang ulama, wahai tuan guru, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, yang saya bacakan tadi, sesungguhnya kata Rasul, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Walau pada saat Muhammad dilahirkan di tanah suci Mekah itu adalah akidah-akidah yang sedang menyembah berhala, menyembah patung dan sebagainya. Kenapa tidak Muhammad Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku dilahirkan untuk menyempurnakan akidah, sesungguhnya aku dilahirkan untuk menyempurnakan tauhid. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak? Arti begitu penting akhlak dalam hidup kita. Sifat Nabi itu ada 4: sidik, amanah, tabligh, batanah. Batanah itu cerdas. Kenapa cerdas itu terakhir? Tidak ada arti cerdas kita tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia. Sidik artinya benar, jujur. Tabligh itu menyampaikan dengan sempurna. Amanah artinya adalah memegang amanah dengan baik. Kenapa yang 3 itu di awal cerdas, terakhir tidak ada arti cerdas kalau tidak punya akhlak yang baik. Begitu pentingnya akhlak, sehingga Rasul bersabda, sesungguhnya aku dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak. Imam Malik itu pada saat diantarkan oleh ibunya belajar ilmu kepada gurunya, ibunya berpesan, wahai anakku, sebelum engkau ambil ilmu pada guru, kamu ambillah akhlak. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang mulia, mulia seseorang bukan karena pendidikan tinggi, mulia seseorang bukan karena jabatan dan pangkatnya, mulia itu karena akhlak. Banyak orang hancur karena akhlaknya, banyak orang mulia karena akhlak. Saya katakan bahwa calon seorang rektor di
di sebuah perguruan tinggi harus seorang profesor, seorang dekan, wakil dekan harus doktor. Apa mulia setelah mangku jabatan belum tentu tergantung maka akhlak itu adalah bentuk mulianya seseorang dalam hidup. Oleh karena itu, realisasi ibadah yang kita lakukan sehari itu ada kelihatan pada akhlak. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pada hari ini judul khutbah kita adalah bernega kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari ada sebuah peristiwa di Arab sana, kalau tidak salah itu kejadian itu sejarahnya di Jeddah itu. Pada satu hari ada seorang orang tua masuk ke dalam toko penjual karpet yang bagus-bagus. Seorang orang tua itu masuk ke dalam toko karpet itu. Kalau dilihat pakaian orang ini masuk, dia adalah orang miskin yang tidak mungkin membeli karpet yang begitu mahal. Begitu masuk ke dalam toko, semua orang di sana tertujuan pandang kepada orang itu, karena dia orang miskin, tidak mungkin bisa membeli karpet yang mahal-mahal itu. Seorang laki-laki tertujuan terus ke belakang, ketemu di seorang pelayan toko yang melayani tamu yang mau belanja membeli karpet di toko itu. Dia tanyakan, wahai anak muda, saya ingin selimut, butuhnya 5 lembar, uang saya cuma 100 riyal. Anak muda pelayan tamu yang melayan orang berbelanja itu termenung, mau bicara apa? Tuan ini mau butuh selimut 5 lembar dengan uang 100 riyal, sedangkan harga selimut 1 lembar 300 riyal. Pemilik toko itu melihat dialog dengan pegawainya. Pemilik toko datang segera menghadap orang tua itu. Dia ambil alih pembicaraannya. Bapak bisa mendapatkan selimut itu 5 lembar dengan uang 100 riyal. Saya beri bapak harga 1 lembar 20 riyal. Saya tambah 1 bonus menjadi 6 lembar. Begitu bapak itu bergembira senang karena sebentar lagi masuk musim dingin. Pemilik toko itu memberikan selimut 5 dan bonus 1 menjadi 6 lembar. Orang tua tadi itu pulang bergegas membawa selimut yang dibelikan 5 dengan bonus 1 itu. Ada seorang yang belanja itu melanggar di toko itu, melihat bapak itu berbelanja di situ. Setelah orang tua itu pulang, pelanggan itu masuk ke dalam toko karpet itu, ketemu dengan pemilik toko. Bapak apa tidak salah? Dia bilang tidak ada yang salah. Saya kemarin berbelanja di sini, toko yang sama, yang saya beli selimut yang sama, harganya 300 riyal, itu 1 lembar. Tadi bapak jual 20 riyal, apa tidak salah? Pemilik toko mengatakan tidak ada yang salah. Kemarin saya berniaga dengan manusia, hari ini saya berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bayangkan, kata pemilik toko itu, sebentar lagi masuk musim dingin. Bayangkan kalau mereka tidak punya selimut, sekeluarga mereka 5 dengan anaknya kedinginan. Saya melindungi supaya beliau tidak tahu saya bersedekah kepadanya, maka saya beri harga rendah. Saya terbayang betapa panas pada masa, betapa panas api neraka nanti buat saya sekeluarga. Begitu bayang saya, betapa kedinginan orang itu, musim dingin sebentar lagi, dan mereka tidak memberikan selimut. Kaum muslimin yang berbahagia, kita selalu berdagang, selalu berniaga dengan manusia, tapi kita lupa berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang datang mengunjungi kita, memberi kesempatan dengan kita berniaga dengan Allah, itu tidak kita ambilkan, dan itu rugi besar. Itu niaga dengan Allah. Saya sering contoh di simpang jalan, di persimpang jalan,
Banyak orang-orang yang menjual koran setiap hari. Banyak orang menjualkan tisu setiap hari. Kadang sodor dengan kita, tidak kita beli itu. Walau uang di mobil itu ratusan ribu. Koran itu sekitar 20.000 rupiah. Hari ini orang tidak beli koran, berita ada di outlet kita. Apa salahnya itu kita beli? Dan itu Allah memberikan jalan kepada kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beri 2.000, penjualan koran itu berdoa panjang sekali. Buat kita 2.000 tidak ada arti. Buat mereka 2.000 punya arti yang besar. Pernahkah kita bayar berapa jauh jalan kaki mereka dari rumah ke simpang jalan jual koran, jual tisu? Pernahkah kita bayang di rumah anaknya sakit, menunggu jual koran itu pulang untuk beli obat? Pernah kita bayangkan anak di rumah itu tidak makan, andaikan koran tidak terjual, tisu tidak terjual, ayah pulang tidak mau beras, apa yang dimakan oleh anak-anak? Itu adalah Allah memberikan peluang buat kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tabungan kita untuk di hari kelak. Kaum muslimin yang berbahagia, sisa umur kita belum tentu kapan, tidak ada yang tahu. Kematian itu ada 3 rahasia. Yang pertama adalah waktu. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Bisa saja hari ini sehat, besok Allah panggilkan. Ada yang sakit 2 tahun belum dipanggilkan, tapi ada yang hari ini sehat, besok dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita berbuat baik sebanyak-banyak, tidak usah hitung besar dan kecilnya. Karena kita belum tentu amal kita itu amal yang mana yang membawa kita masuk surga. Kadang-kadang amal yang kecil yang membuat kita masuk surga. Kaum muslimin yang berbahagia, ada sebuah negara, seorang ibu itu kerjanya memandikan mayat, menjadikan jenazah. Suatu hari dia mandikan seorang perempuan yang meninggal dunia. Sekali ini dia menyaksikan satu hal yang aneh. Jenazah yang dimandikan itu senyum waktu dimandikan. Dalam sejarah hidupnya memandikan jenazah baru kali ini mulai jenazah itu senyum seperti dia melihat orang memandikan. Dia penasaran, berdoa kepada Allah, mohon aku bermimpi ketemu dengan orang itu. Allah beri malam itu bermimpi dengan orang yang dimandikan. Dia bilang apa? Sepertinya yang senyum melihat yang tukang mandi jenazah itu ketemu dengan yang dimandikan. Dia katakan, ibadah saya biasa-biasa saja. Ada kebiasaan setiap hari dia membeli nasi 2 bungkus, 1 buat saya, 1 buat setiap pemulung-pemulung lewat di depan rumahnya, baik itu pemulung maupun pengemis, diberi setiap pagi. Pada satu hari tidak lewat pemulung, jadi 1 bungkus itu saya beri kemana? Maka ada seekor keledai yang mengais untuk makan. Dikatakan dengan Allah, ya Allah, keledai itu juga hamba. Masalahnya yang sebungkus diberikan yang keledai. Maka sebungkus diberi dengan keledai itu. Nah, yang diberi dengan keledai itulah yang buat dia ketawa. Allah bukakan pintu surga untuk dia karena memberi makan seekor keledai. Artinya ibadah kita itu dia tidak tahu yang mana yang membawa kita masuk surga. Ternyata ibadah yang kecil itu membawa kita surga, bisa melihat pintu surga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadatu abdi. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu
بالتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات الله يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي